Pemirsa, biaya pindah kewarganegaraan naik mulai Agustus 2026. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital. Kabur aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tarif ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya, effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika menarik biaya hingga Rp17 juta bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini terjerat korupsi pengadaan barang jasa Dinas PUPR PKP. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terlibat korupsi. Lagi-lagi, kepala daerah terjerat korupsi. Kali ini Bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini, terjaring operasi tangkap tangan KPK, lalu menjadi kepala daerah ke-11 yang ditangkap KPK. Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Saat ini ruang kerja Bupati lalu telah disegel. Sebelum lalu, KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada 9 Juli 2026. Etik diduga terlibat pemerasan terhadap anak buahnya. Di bulan Juli juga, Bupati Langkat, Sah Afandin, tertangkap operasi tangan. Bupati Langkat diduga terlibat kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. Saat operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang tunai 1,2 miliar dan 55 kg logam platinum. Hingga kini, total ada 14 bupati yang terjerat kasus korupsi. Kinerja kepala daerah pun menjadi sorotan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, saya prihatin pada kepala daerah, kita sudah berikan retreat, ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat, ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Pemirsa, biaya pindah kewarganegaraan naik mulai Agustus 2026. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital.
aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tarif ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya, effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika menarik biaya hingga Rp17 juta bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang 2 tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Sidang ini membahas evaluasi hingga pencapaian program prioritas. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Sidang Kabinet kali ini membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus percepatan berbagai program prioritas nasional. Presiden Prabowo memberikan pengarahan langsung terkait dengan percepatan pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Prabowo menyebut pemerintahannya kini memasuki penghujung 2 tahun masa kerja. Sejumlah pencapaian pun telah dicapai. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan. Tidak hanya itu pemirsa, di depan jajaran kabinetnya, Presiden Prabowo ini juga mengakui masih banyak persoalan di Indonesia. Prabowo juga menyebut masalah yang terjadi di luar perkiraan. Gaji guru-guru kita kurang. Kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita paham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merespons kabar dirinya akan dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet pada Agustus mendatang. Respons tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat ditemui di Istana Merdeka Jakarta Senin malam. Dodi juga menyebut tidak ada pembahasan terkait perombakan kabinet saat bertemu dengan Presiden. Dodi menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
ada kabar Bapak ke reshuffle nanti Pak Agustus Pak, itu tanggapannya gimana? Apa ada evaluasi? Waduh, lo itu masa gua ngalah-ngalahin presiden, itu hak kita bos, ampun. Tapi udah pernah dipanggil Pak untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat, tapi nggak ada urusan begituan. Terkait pemasaran kemarin Pak? Nggak gaya komunikasi. Sejumlah polemik Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini menjadi sorotan publik, mulai dari isu nepotisme, mutasi di lingkungan PU, hingga nama istri dan juga anaknya tercantum di surat dinas ke Amerika Serikat. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Surat dinas tersebut membuat publik geger karena dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Pihak Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Dodi mengaku batal mengunjungi Amerika Serikat dan lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Selain itu, terdapat rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Mutasi ini pun dikaitkan dengan kebocoran surat perjalanan ke Amerika Serikat. Dodi juga mendapat tudingan bahwa Komisaris PP, Aisyah Zakia, merupakan keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini melakukan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah di Brebes, Jawa Tengah. Mega Farm sapi perah ditargetkan mampu memproduksi 180.000 ton susu per tahun atau setara dengan 20% dari total produksi susu nasional. Hari Adi Suwarto, tepuk tangan untuk beliau. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meletakkan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah berkelas dunia milik PT Global Dairy bersama di Desa Karangbale, Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Turut hadir Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pembangunan peternakan sapi perah ini sebagai upaya mewujudkan swasembada susu yang menjadi salah satu target Presiden Prabowo Subianto. Kami bangga putra terbaik bangsa membangun untuk industri susu. Ini kita nantikan dan ini adalah harapan Bapak Presiden Republik Indonesia. Bisa mencapai 180, ini bisa mencapai produksi 180.000 ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau rehabilitasi sekolah madrasah di Rokan Hilir Riau. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau rehabilitasi Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Rokan Hilir Riau. Wapres menjalani arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Wapres juga menyapa para siswa dan guru yang menyambutnya dengan hangat. Kepala sekolah pun bersyukur fasilitas sekolah yang sebelumnya kurang memadai kini jauh lebih baik. Meski proses rehabilitasi masih berlangsung, kepala sekolah juga menyampaikan permohonan untuk menambah jumlah ruangan kelas agar kegiatan belajar mengajar lebih optimal. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani ini meminta kementerian terkait untuk evaluasi terkait dengan banyaknya sekolah yang kekurangan siswa.
Puan pun tegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Nah, sekolah sepi peminat ini memang pertama itu di komisi kami juga di komisi 10 itu juga beberapa waktu lalu menurut laporan juga sudah dipertanyakan dan meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi hal tersebut. Apakah kemudian jaraknya memang cukup jauh dari tempat penduduk, ataukah kemudian kualitasnya, ataukah kemudian memang muridnya yang tidak ada dan lain-lain sebagainya. Jadi evaluasi ini memang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan harus ada evaluasi ulang terkait dengan hal tersebut. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus cari cara atasi penyebaran LGBTQ. Rencananya edukasi ini akan dimulai sejak kelas 4 SD. Meningkatnya budaya LGBTQ membuat pemerintah turun tangan dan menetapkannya menjadi ancaman non-militer. Materi pembelajaran terkait pencegahan LGBTQ pun dibuat untuk menangkal budaya ini masuk ke sekolah. Rencananya materi tersebut diberikan mulai kelas 4 SD. Presiden tidak menyerang personal-personalnya, tapi budaya penyebarannya itu adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu Kemenak menyusun kurikulum, nanti akan di-insert dalam kurikulum yang sudah ada, memberikan pemahaman dan tingkat SD itu mungkin mulai kelas 4. Larangan budaya LGBTQ tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer, berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menggodok RUU Pidana tentang LGBTQ. DPR pun sudah menampungnya dan akan segera membahas pembentukan undang-undang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkeliling Kota Bandung bersama dengan ratusan pecinta motor klasik. Kegiatan itu digelar dalam rangka menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. 2, 1. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus pendiri Overlanding Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Kota Bandung, Jawa Barat. AHY berkeliling Kota Kembang di akhir pekan bersama ratusan pecinta sepeda motor Vespa. Perjalanan dimulai dari Laswi Heritage dan gudang perkeretaapian Kosambi. Kemudian AHY dan rombongan melintasi sejumlah ikon sejarah Kota Bandung, di antaranya titik 0 km, Gedung Merdeka, hingga beberapa hotel bersejarah. AHY berharap kegiatan ini dapat membuka ruang kolaborasi antar komunitas. Adapun kegiatan ini digelar dalam rangka menggaungkan semangat persaudaraan jelang HUT ke-81 Republik Indonesia.